Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Conget. Kali ini saya akan berkisah tentang cerita-cerita legenda yang menjamur di tanah air Indonesia. Selamat mendengarkan. Rumah Pondok Indah di Jakarta Selatan terkenal dengan cerita seramnya. Kisah ini dimulai pada tahun 1983. Ketika seorang pemilik rumah beserta keluarganya menghilang secara misterius. Hingga kini, rumah tersebut dikosongkan dan dianggap angker oleh warga sekitar. Pada suatu malam, seorang warga bernama Pak Budi, yang penasaran dengan cerita mistis tersebut, memutuskan untuk mendekati rumah itu. Sekitar pukul 10 malam, dia berjalan pelan-pelan mendekati gerbang rumah. Ketika mendekat, udara terasa semakin dingin, dan suasana menjadi mencekam. Pak Budi mencoba melihat ke dalam halaman rumah dari celah pagar yang berkarat. Tiba-tiba, dia melihat bayangan seorang wanita berpakaian putih berdiri di dekat jendela rumah. Wanita itu tidak bergerak, hanya menatap ke arahnya dengan tatapan kosong. Merasa takut, Pak Budi segera mundur, tetapi matanya tidak bisa lepas dari sosok tersebut. Terdengar suara anjing menggonggong dari dalam rumah, padahal rumah itu telah kosong selama bertahun-tahun. Suara gonggongan tersebut semakin lama semakin mendekat, hingga akhirnya terdengar tepat di balik pagar. Pak Budi memutuskan untuk pergi secepat mungkin. Malam berikutnya, Pak Budi bertemu dengan tetangganya, Bu Rina, dan menceritakan pengalaman seramnya. Bu Rina kemudian berbagi kisah lain yang tak kalah menakutkan. Beberapa tahun sebelumnya, ada seorang tukang kebun yang bekerja di rumah tersebut. Pada suatu hari, tukang kebun itu ditemukan pingsan di depan gerbang dengan wajah pucat pasi. Ketika sadar, dia bercerita melihat penampakan yang sama, seorang wanita berpakaian putih yang hanya menatap tanpa bergerak. Cerita-cerita ini menyebar dari mulut ke mulut, membuat rumah Pondok Indah semakin dikenal sebagai rumah angker. Beberapa orang berani mencoba masuk ke dalam rumah tersebut, namun banyak yang mundur setelah merasakan keanehan, seperti suara langkah kaki, bayangan yang bergerak sendiri, dan udara dingin yang tiba-tiba. Selain itu, ada cerita tentang seorang pemuda bernama Anton yang berani masuk ke dalam rumah tersebut pada malam hari. Anton membawa kamera untuk merekam apa yang terjadi di dalam rumah. Sesaat setelah memasuki rumah, dia merasakan suasana yang sangat menekan. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan dan langkah kaki yang mengikutinya. Ketika Anton menaiki tangga menuju lantai 2, dia melihat pintu kamar terbuka perlahan. Di dalam kamar itu, dia melihat sosok anak kecil duduk di pojok ruangan dengan posisi membelakangi pintu. Anton mencoba mendekati anak tersebut, namun tiba-tiba anak itu berbalik dengan wajah yang sangat menyeramkan. Anton terkejut dan langsung lari keluar rumah, meninggalkan kameranya. Keesokan harinya, kamera Anton ditemukan oleh teman-temannya. Ketika mereka memutar rekaman tersebut, terdengar suara tangisan dan teriakan Anton yang panik, serta sosok anak kecil yang tertangkap kamera dengan jelas. Namun, wajah anak itu sangat menyeramkan, dengan mata hitam dan senyuman mengerikan. Rumah Pondok Indah tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Banyak yang percaya bahwa rumah tersebut dihuni oleh makhluk halus yang tidak ingin diganggu. Hingga kini, rumah itu masih berdiri, menjadi saksi bisu dari berbagai kejadian aneh dan cerita-cerita seram yang terus berlanjut. Meski banyak yang penasaran, tidak banyak yang berani mendekat, apalagi memasuki rumah tersebut.
Rumah Pondok Indah tetap menjadi salah satu tempat paling angker dan menakutkan di Jakarta, menyimpan cerita-cerita seram yang siap menghantui siapa saja yang berani mencari tahu kebenarannya. Demikian sepenggal kisah dari cerita legenda masyarakat tanah air. Wahai kawan-kawan, jangan lupa subscribe, like, dan komen, biar saya semakin semangat mengisahkan cerita-cerita lain dari seluruh Nusantara. Terima kasih.